Assalamualaikum, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat abang punya pakai baju Hawaii ini, atau katakanlah batik, formal di Melbourne. Pasti cuaca lagi cerah. Kalau dingin, akan Betul, abang pakai ini. betul tidaklah. 19 derajat, matahari bersinar, terang benderang. Aduh, itu dia namanya sinar surya itu dia. Jadi tidak terlalu menyengat, tidak terlalu terik. Nah, ini betul-betul memang hari yang indah sekali. Oh, ya. Dan ini adalah di minggu-minggu terakhir bulan Oktober. Festival kita di Indonesia itu apa, Bang? 28 Oktober ya? Iya, 28 Oktober adalah disebutkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tetapi sayangnya dalam tahun 1965, bulan Oktober juga punya pencatat riwayat yang cukup menyedihkan, ya. Setelah G30S itu pada hari terakhir September, maka berkelanjutan pada bulan Oktober. Di situ sangat luar biasa. Tapi ada satu peristiwa pada bulan Oktober tahun 1965 itu, ketika TNI, ya, waktu itu di bawah pimpinan Soeharto sebenarnya, walaupun dia belum menjadi presiden, tetapi diserahkan kepada Sarwo Edi. Kabarnya waktu itu Inggris mengirimkan pesan kepada Indonesia bahwa Inggris tidak akan menyerang Indonesia. Dalam artian bahwa pada waktu itu Inggris, Amerika, dan sejumlah negara barat lagi memberikan keleluasaan kepada Indonesia supaya jangan memikirkan musuh dari luar, tapi hadapilah PKI. Itulah caranya secara halus, ya. Karena peristiwa G30S itu kan sampai sekarang itu agak sulit untuk mencari kejelasannya. Karena ada yang mengatakan ini disebabkan oleh provokasi yang dilakukan oleh Duta Besar Inggris, ya, dan juga bekerja sama dengan Duta Besar Amerika Serikat pada waktu itu untuk mendorong agar PKI bergerak. PKI merasa harus bergerak sebelum dia didahului oleh ABRI atau oleh TNI. Itu ada dokumennya kan itu, Bang? Istilahnya Gilchrist, ya, Andrew Gilchrist. Waktu pernah jumpa Andrew Gilchrist di London, ya, di Kedutaan Besar Indonesia di London, dalam suatu resepsi diplomatik, aku bertanya, Mr. Gilchrist, apa benar itu? Dia ketawa tekeh-tekeh. Dia nggak mau menjawab. Karena Gilchrist ini, kemanapun dia dikirim, dia selalu menimbulkan semacam masalah. Dalam artian dia pernah misalnya dikirim sebagai duta besar di Islandia. Waktu itu terjadi percekcokan antara Inggris dengan Islandia, persoalan penangkapan ikan. Nah, jadi adalah demonstrasi-demonstrasi di depan kedutaan besar Inggris di Islandia. Apa yang dilakukannya? Ketika orang berdemonstrasi, dia membawa bagpipe itu, yang dari Skotlandia itu. Dia mainkan di situ, orang mengamuk, dilempari orang itu kedutaan itu. Dia telepon ke London. Nah, ini dia katanya. Kalau kalian tak percaya, ini dia. Waktu itu kan belum ada video, belum ada. Jadi ini masalah G30S ini memang menarik sekali. Bisa barangkali satu kali nanti dibahas, ya. Tidak secara sejarah yang resmi, tetapi bagaimana pandangan-pandangan orang di luar negeri tentang peristiwa tersebut. Tapi yang lebih penting sebenarnya adalah tentunya Sumpah Pemuda. Ya. Tapi Bang, mengenai Abang bilang tadi, kita sempat singgung sebentar, karena bulan Oktober, 1 Oktober hari kesaktian Pancasila, di mana katanya musuh negara sudah bisa dimusnahkan yang hanya umurnya 1 hari saja, 24 jam saja. Nah, terlihat begini, Bang. Bagi aku begini. Ada satu yang kurasakan ini, ya. Sebenarnya ya sudahlah. Kalau tadi Abang mengatakan belum jelas, belum ada kejelasannya. Bagi aku udahlah, jelas sajalah semua. Kalau kita mengorek-ngorek, yang wangi pun jadi bau. Apalagi yang sudah lama, yang sudah jadi bangkai. Dan sudah ditetapkan pada saat itu, itulah ceritanya, jalan ceritanya seperti yang digambarkan oleh dalam film pemberontakan G30S, ya, itu. Sudah. Nah, sekarang kan orang ungkap lagi, ungkit lagi, ya. Seakan-akan mulai menunjuk kemana-mana. Udahlah, kalau orang Melayu bilang, yang sudah lah. Kan begitu. Ya, tapi yang ada yang bilang yang sudah-sudahlah, yang akan datang bikin lagi. Ya. Kita forgive but never forget, kan. Ya. Jadi aku pikir udahlah. Sekarang kita tatap ke depan saja. Jangan terus-terusan lihat spion, tabrakan nanti. Ini asik lihat kaca spion aja, betul-betul nabrak ke depan.
Kita tegaskan saja bahwa udah selesai. Sekarang mari kita lihat. Di depan kita ini Oktober ada yang lain, bulan bahasa. Kita meninjau Ya. sebentar kepada Sumpah Pemuda ya. Oke, no problem. Bang, bulan bahasa. Maknanya apa bagi Abang? Ya, tentu ini kan penting sekali karena bagaimanapun dasar dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Kenapa? Kenapa bukan bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa itu ada ngoko dan kromo. Ya, inggil. Bahasa feodal. Bahasa Melayu dia lebih netral. Kemudian diperkaya dengan tentunya apa yang disebutkan sebagai kata-kata pinjaman dari bahasa Arab yang banyak sekali. Sanskerta, kemudian bahasa Arab. Dan kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, mungkin pinjaman-pinjaman dari bahasa Arab itu lebih banyak daripada dari bahasa Sanskerta. Nah, ini menarik sekali ya, karena biar bagaimanapun kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Tetapi kenapa begitu sedikit kata pinjaman dari bahasa Belanda? Kamar misalnya, itu dari bahasa Belanda, kantor misalnya. Ya, kemudian handuk. Ya, handuk. Orang Malaysia tidak mau pakai handuk, mereka menyebut dengan bahasa Inggris tawala kan. Preman, Bang. Preman, it's freeman. Ya, freeman, orang bebas sebenarnya. Preman memang. Tapi preman itu dipopulerkan oleh Medan. Anak-anak Medan yang mengenal preman. Bukan orang-orang di luar Medan. Medan lah yang memperkenalkan perkataan preman itu. Jadi kalau dulu kan di Medan itu ada preman Jalan Puri, ada preman Medan Baru, preman Majestic, Tucok, dan lain sebagainya. Ya semua kita tahu. Tapi yang menarik adalah, kenapa kalau menurut pengamatan aku dari luar, ya dari Australia, aku melihat sedih juga bahwa perkembangan bahasa Indonesia ini seakan-akan tidak terkendali. Misalnya baru-baru ini aku membaca laporan-laporan di berbagai media di Indonesia, terutama mengenai persoalan perburuan. Di situ ada kata dalam tanda kutip dikatakan orang ini akan mengundurkan diri atau berhenti, resign. Dalam tanda kutip itu resign. Resign kan dari bahasa Inggris. Kenapa kita mesti menggunakan bahasa Inggris? Kenapa kita tidak menggunakan misalnya, bukan aku ingin agar bahasa Indonesia itu tidak berkembang, tidak. Kehebatan bahasa Inggris adalah bahwa dia sangat bebas. Sehingga satu dari tiap-tiap 4 orang di permukaan bumi ini menggunakan bahasa Inggris. Apalagi dengan adanya komputerisasi dan lain sebagainya, bahasa Inggris itu jadi sangat tenar dan sangat populer. Tapi kenapa kita sebagai suatu bangsa ya yang telah dipersatukan, satu nusa, satu bangsa bahasa Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa kita harus merusak bahasa kita? Kenapa sudah ada kata dalam bahasa Indonesia, kita ambil lagi dari bahasa asing? Misalnya perkataan remunerasi. Kan upah. Jadi waktu ku mendengar remunerasi buruh, dalam tanda kutip upah, itu aneh. Jadi menggelikan sebenarnya, menggelikan secara negatif. Kita ingat kan waktu masih kecil itu ada lagu kalau orang tua mau menidurkan anak, "Po amai-amai belalang kupu-kupu, biar ramai nanti malam upah susu, susu lemak manis, santan kelapa muda, anak jangan nangis nanti tanduk kuda." Nah, kalau di situ amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk biar ramai nanti malam, remunerasi susu, dan tak enak lagi. Karena upah sudah tidak dipakai. Banyak itu Bang, karena ada yang namanya asimilasi bahasa. Aku juga sangat menyayangkan hal-hal begitu Bang. Misalnya ya, terutama dalam berita-berita kriminal sering kita jumpai. Tiba-tiba dia bilang pelaku membawa sajam. Apalah sajam nih? Senjata tajam. Senjata tajam. Kemudian curanmor. Ini apa? Kendaraan bermotor. Nah, kemudian ada lagi miras, minuman keras. Kenapa? Apalah salahnya dipanjangin sedikit aja, nggak rugi jangan napas sawah. Iya. Ya kan dipanjangin deh. Begini, maaf Izhari. Di satu sisi kita mau hemat. Pasutri, pasangan suami istri. Itulah. Karena hemat. Kita mau hemat, tapi kenapa untuk jamak misalnya buku-buku, kalau dulu buku pakai tanda 2, sekarang buku dikasih garis buku lagi. Kenapa? Panjang, ya. Betul. Itu kabarnya ada pengaruh dari Malaysia pada waktu itu, banyak katanya yang akan diuntungkan
kalau kita lebih menyesuaikan diri dengan bahasa kebangsaan Malaysia. Nah, mereka menggunakan buku-buku dan sebagainya. Kita juga ikut-ikut. Kenapa tidak buku pakai pangkat 2? Selesai, itu hemat. Ya, itu ada joke-nya, Bang. Jadi ada bupati abal-abal yang diangkat jadi bupati. Dia tak ngerti itu, pangkat 2 itu. Jadi kalau dia baca, Bapak 2 dan Ibu 2, hadirin tak 2. Sedih kali lah kalau orang sampai Mengelakkan begitu itu. bisa menjadi bupati. Ya, kan sedih. Jadi aku kadang-kadang melihat di Australia, Perdana Menteri kalau memberikan maklumat atau keterangan, itu hampir tidak membaca. Tapi dengan bahasa Inggris yang bagus, yang rapi, yang teratur, jarang kita melihat di Indonesia ada seorang pemimpin yang bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dengan lancar, kecuali SBY. Ya, ini harus kita akui, kecuali SBY. Jadi kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini, ada kemalasan untuk berbahasa. Atau seperti dahulu katanya, di zaman revolusi, kalau kita katanya seorang pemimpin bisa pakai 1-2 bahasa Inggris atau bahasa Belanda, itu betul-betul sangat mengesankan yang mendengarkannya sedang berpidato. Jadi kalau kita lihat sekarang bahasa India, sebutlah bahasa Hindi, ini bahasa Bollywood. Coba perhatikan, mereka nanti di tengah-tengah bahasa Indianya itu ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya, ada kata dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ketika kita meminjam, ya, jadi bukan memungut, tapi meminjam kata asing, kita berlebihan. Ini satu kata yang bikin, betul kalau kata orang Medan, bebulu pedal. Kalau sudah dikatakan hak prerogatif. Prerogatif itu artinya hak istimewa. Tidak perlu lagi pakai perkataan hak. Cukup dengan prerogatif atau hak istimewa. Ya, hak istimewa. Jadi perkataan hak sendiri pun bukan asal kita. Kita pinjam dari bahasa Arab. Yang artinya kebenaran. Yang artinya kebenaran. Bukan artinya hak dalam arti your right ya, dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita lihat di Aceh, mereka memang lebih condong ke bahasa Arab. Menggunakan pinjaman itu misalnya dalam perkataan pidana. Nah, pidana itu kan sudah bagus, tapi kita kan tidak pakai pidana, kita masih pakai kriminalitas. Kenapa tidak dipakai pidana saja? Di mana Dewan Bahasa kita? Kemana mereka? Bang, itu aku nggak tahu apakah lembaga itu masih ada atau enggak. Aku ingat sekali, Bang. Di Medan pernah ada satu Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama, kalau nggak salah tahun 55 ya, Bang? Oh enggak, masih lebih awal dari itu. Mungkin 52-53 di Gedung Kesenian Oranye. Dulu namanya itu bioskopnya Oranye di Gang Buntu di Gedung Kesenian. Ya. KTT Gantung itu kan? Iya. Nah, apa yang dirumuskan pada saat itu, Bang? Oh, macam-macam, dan itu yang ikut sebenarnya dalam kongres itu bukan hanya orang-orang dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Nah, tokoh kita waktu itu yang berbicara yaitu kakek Anda, Madong Lubis. Luar biasa. Nah, jadi mereka pada waktu itu saking telitinya, mereka mengatakan begini. Misalnya tidak ada kesepakatan tentang kata akhir. Ada yang mengatakan akhir, ada akhir, ada akhir. Yang dikatakan akhir itu memang dari bahasa Arab ya. Akhir itu katanya itu ke Arab-Araban. Kalau sekarang itu disebut kadrun. Itu pakai KH ya? Nah, KH dulu tidak, dulu CH. Itu CH ya. Ya, C dulu jadi K kan, bukan jadi C. Sekarang memang bagus lah. TJ diubah jadi C bagus. J mengubah jadi DJ itu bagus. Nah, kemudian Madong Lubis mengatakan kita bisa melihat kiblat atau politik seseorang di Indonesia ketika dia menggunakan perkataan akhir. Kalau dia menggunakan akhir, itu berarti dia ke-Islam-Islaman. Kalau dia menggunakan akhir, pakai H, itu artinya dia nasionalis. Tapi kalau dia pakai akhir, pakai K, itu dia komunis. Zaman itu Madong Lubis sudah bikin teori yang barangkali tidak begitu diingat, ya, diketahui oleh banyak orang. Tahun berapa lah itu, Bang? Ya itu antara 52-53 itu ketika terjadi kalau Kongres Bahasa Indonesia. 53, aku masih umur 2 tahun, masih digendong-gendong sama dia itu. Ya itu dia. Aku kan sudah agak berumur sedikit. Abang udah belasan. Tahun 38. Jadi sudah umur 14 ya, 14-15 tahun. Tapi memang ada kepedulian sedikit. Karena aku sangat heran juga melihat bahwa
ahli-ahli bahasa di Indonesia itu misalnya seperti Lubis, Madong Lubis. Kemudian ada guru aku Harahap. Kemudian memang banyak orang Padang seperti Sabarudin Ahmad. Ya, betul. Seperti itu orang luar biasa. Tapi juga yang paling hebat kalau guru bahasa Indonesia itu adalah Mozasa, Muhammad Zain Saidi. Nah, ini orang yang luar biasa kemampuan bahasa Indonesianya. Tapi kita tidak juga bisa melupakan Hamka. Karena dia begitu pintarnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia yang baik. Kalau dahulu, waktu aku masih di Universitas Islam Sumatera Utara, di jurusan sastra, Hamka adalah dosen luar biasa. Jadi dia mungkin datang sebulan sekali untuk memberikan kuliah. Itu kalau dia memberikan kuliah, itu dia tidak pakai nota, tidak pakai catatan dan sebagainya. Kalau kita misalnya salin, ya kita salin terus-terus apa yang diucapkannya, itu sudah benar semuanya. Tidak ada gitu loh. Apa tuh nggak ada. Lancar sekali dia menggunakan bahasa Indonesianya. Kita mendengarnya pun terbuai kita. Jadi enak sekali mendengarkan. Kenapa sekarang tidak ada orang-orang seperti itu? Kalaupun ada, kenapa mereka tidak menggugat misalnya untuk mengingatkan kenapa kamu biarkan bahasa Indonesia ini porak-poranda centang perenang? Sayang. Ini warisan kita. Ini mempersatukan kita. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita tidak pernah berpikir ke sana. Macam kita berbahasa ini sekarang, Bang. Bahasa Melayu yang kita pakai. Bahasa Indonesia yang kita pakai ini kan bahasa Melayu. Sumatera Timur. Nggak tahulah kenapa mereka pada saat itu mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Tetapi memang pelafasan kita, penggunaan kata itu rasanya sekarang itu kok tepat sekali. Hampir semua istilah, hampir semua ucapan terwakili. Misalnya mau menyebutkan antara sendok dengan garpu dengan benda lain yang mirip seperti itu ada nama-namanya semua. Betul. Ya, periuk, belanga, kuali itu ada. Iya. Macam sekarang kalau aku pergi ke Sadar, aku bilang ada kuali, dia nggak ngerti apa kuali. Nah ini aku bingung juga nih. Harus pakai apa? Penggorengan. Aku juga bingung. Mau bilang apa? Ya kuali. Aku bilang aku kasih gambaran begitu. Nah, jadi agak aneh. Nah, tapi Bang, inilah hebatnya kita. Nah, Abang tadi mengatakan ada Sanskrit ya. Kemudian ada juga bahasa Belanda, bahasa asing, ya Portugis. Ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris kemudian dalam pergaulan ya, karena orang bekerja di kantor-kantor. Kemudian ada satu lagi yang lebih susah adalah bahasa gaul itu. Bahasa gaul yang biasanya. Kalau prokem masih gagah Bang, ada juga. Tapi ada juga bahasa yang kalangan-kalangan LGBT itu Bang. Itu kita sempat takut juga itu. Yang misalnya, aku juga nggak tahu banget. Tapi memang itu kalau mendengar itu, aduh. Misalnya giling, entah apa istilahnya Bang. Kita nggak ngerti. Nah, itu aku agak miris mendengarkannya itu. Nah, kemudian sekarang kalau Abang lihat bahasa sekarang, bahasa Indonesia, anak-anak sekarang, itu juga aku bingung. Istilah mereka tuh aneh-aneh. Misalnya ini ada satu joke, aku lihat ada satu meme di handphone. Aku lihat ada digambarkan seorang anak makan masakan yang dimasak oleh ibunya. Terus ibunya bilang, makanlah, katanya. Enak itu. Ya mak, aku ambil ya satu ya dimakan ya bang. Begitu dimakannya enak. Tahu dia bilang apa? Dia bukan bilang enak. Anjing, enaknya katanya. Begitu. Kenapa begitu? Anja dan anjing itu rupanya anja itu juga bahasa halus untuk anjing. Anja dia itu. Dia bilang anjing, kata ini istilah bang. Semua orang kalau ada apa-apa pakai anjing. Kenapa tapi ya, itulah perkembangan bahasa. Terus kemudian karena kita penulis ya, bang penulis, aku penulis. Aku juga perhatikan buku-buku kita juga kadang-kadang kasihan juga. Aku pernah bilang sama Pak Wandi dari Gramedia, Pak agak kasihan Pak. Aku bilang, buku-buku yang Bapak terbilang itu kadang-kadang bahasanya banyak yang ngasal aja. Jadi itu buku bukan buat halayak ramai, tetapi untuk komunitas. Ya aku nggak usah bilang ada satu nama penulis muda, bukunya sangat laku karena dia berbahasa dengan bahasa komunitas mereka, yang jumlahnya itu barangkali 1% pun tak sampai di Indonesia ini. Tapi buku itu meledak. Nah, kita akan tertarik dan rindu kepada buku-buku dari Hamka, misalnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kemudian Di Bawah Lindungan Kaaboh.
dari awal sampai akhir itu bahasanya manis, teratur, Iya. rapi, dan dapat dimengerti dengan mudah dengan pengertian yang pas. Ini yang penting. Tidak ada di situ dualisme pengertian. Nah, itu terasa, Bang. Nah, sekarang Iya. Abang mau cari buku yang bagus. Pergilah Abang ke Gramedia. Beribu buku baru. Coba beli satu, Bang. Abang baca bab pertama 2 halaman aja. Tiba-tiba kita ada kacau. Iya. Ada kacau. Nah, itu masih belum apa-apa. Apalagi kalau namanya buku terjemahan. Abang baca buku terjemahan, kacau sekali penerjemahannya. Kenapa? Terkesan bahwa buku itu diterjemahkan secara buru-buru untuk mengejar pasar. Kenapa diterbitkan? Untuk mengejar pasar. Karena judul itu 100 judul sehari. Kalau Lebih. begitu ada satu cerita. Ada sebuah buku bernama Lolita. Ya. Buku Lolita ini ditulis oleh seorang penulis Rusia, Nabokov. Nabokov kemudian minta supaya buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Aku lupa siapa nama penerjemahnya. Itu dia membuat pengakuan, waktu harus menerjemahkan buku itu dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris, kadang-kadang satu kata itu bisa berhari-hari diskusinya. Betul. Perbincangannya tuh berhari-hari. Ini bagaimana ini kata ini Betul. atau bagaimana menerjemahkannya. Satu Betul. kata, satu Betul. perkataan, bukan Betul. satu kalimat, satu perkataan. Betul. Karena kita tahu Rusia itu penulisnya luar biasa. Alexander Pushkin, Ya. Tolstoy, Ya. Dostoyevsky. Dostoyevsky. Itu sangat-sangat luar biasa mereka. Dan kalau War and Peace itu tulis bukunya itu begitu hebat dan pernah dibuat film dan lain Maxim sebagainya. Gorky yang bikin Gulag Archipelago bukunya Alexander Solzhenitsyn. Saya bilang mereka menulisnya. Tapi satu kata itu katanya bisa berhari-hari diskusinya. Dia terjemahkan ke bahasa Inggris lalu dia jelaskan artinya kepada penulis Nabokov kalau ini tidak cocok, itu tidak kena perasaan dari penulis itu. Sebab begini, kadang-kadang penulis itu memang punya niat tersendiri atau maksud tersendiri. Waktu aku pertama kali pergi ke London bekerja untuk BBC, alangkah kagum dan bahagianya aku ketika bersalaman dengan orang yang hasil karyanya waktu itu banyak aku baca. Seperti Pecahan Ratna, yaitu Auh Kartahadimaja almarhum. Juga dikenal dengan Karlan Hadi. Jadi kalau diskusi dengan dia, aku selalu mengatakan, Akang, dia kan orang Sunda, jadi panggil Akang. Akang, ini artinya, bukan itu. Itu dia ceritakan latar belakangnya. Tapi di situ hebatnya. Bahwa ada satu kalimat itu bisa diterjemahkan, bisa ditafsirkan bukan diterjemahkan, ditafsirkan bermacam-macam. Nah, itulah soal penerjemahan itu dan tidak mudah. Tapi kadang-kadang kalau kita agak sembrono, kasihan dong. Pembaca kita juga kasihan. Kita harus memikirkan, perlu memberikan semacam pendidikan bahasa kepada mereka. Jadi itulah tantangan, Bang. Aku sudah nulis ya oke lah 21 buku sudah aku tulis. Memang aku sering sangkut, Bang. Hanya untuk mendapat satu kata aja tuh sangkut. Aku kadang-kadang tidak menyangka bahwa itu bisa berarti sangat lain. Seperti misalnya kata sunyi, ya. Sunyi itu beda dengan kata sepi. Banyak orang mengatakan sunyi dan sepi itu sama. Nah, aku mula-mula nggak bisa merasa, tapi setelah aku rasa resam, ini ya, istilah kita itu, Bang. Resam bahasa, rasa bahasa. Itu kan harus menyertai. Jadi, sepi dan sunyi itu beda. Nah, macam cara membedakannya mungkin susah juga dijabarkan. Tapi kita bisa rasa sunyi. Sepi itu kayak lebih hebat dari itu, hening. Nah, oleh sebab itu maaf kalau sebelum aku lupa, Pierre Ramon, seorang penyanyi dari Padang, dari Minangkabau, dia pernah membuat lagu dan paling tidak menyanyikan lagu Sunyi Sepi Sendiri. Lagu yang dibawakan oleh Jules Viole, Surat Undangan. Sepi sendiri sejak kau tinggal pergi. Itu surat tiada kabar berita aku merana. Aduh, kan bagus, kata-katanya juga bagus. Ya itu lagu Surat Undangan itu, Bang. Ya, betul. Tiba sepucuk suratmu, berdebar hatiku. Tiba sepucuk suratmu. Nah, aku membacanya dan kecewa. Ya, itu betul kira. Yang ku terima undangan. Nah, kan begitu. Ya, karena Izhari menyebutkan sunyi dan sepi. Itu maka katakan digabungkan dua kata. Jadi, dalam hal ini, nyanyi sunyi
yang dibuat oleh Amir Hamzah itu luar biasa, dan oleh Profesor Q, ahli sastra Indonesia dari Ustaz Belanda, Q. yang mengatakan satu-satunya pujangga dan penulis di Indonesia yang patuh pada kaidah bahasa Indonesia adalah Amir Hamzah. Dia hanya menggunakan satu kata asing dalam seluruh karyanya, baik syairnya maupun hanya satu kata asing, yaitu kaos. Dia meminjam dari bahasa Belanda, kaos kaki misalnya itu, dia pakai kaos itu. Ya, itu dari bahasa asing katanya. Selebihnya dia menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Itu luar biasa. Kenapa tidak bisa dipertahankan? Ataukah kita dianggap kuno? Seperti juga kan. Masalahnya kalau asa bukan kuno, kita ini layas. Kadang-kadang kita malas, Bang. Kita saja sebenarnya yang tidak mau kita terjemahkan. Misalnya kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau kita tulis, Bang, itu kita salah lagi. Orang malas lihat Google. Di Google juga ada beberapa versi. Ada yang disambung terus dari inna lillahi terus sambung. Ada yang dibelah-belah kata-katanya. Jadi ada satu hal yang kita tidak tahu. Ya kan, seperti kita menulis amin, Bang. Ada yang A-nya 2, ada I-nya 2. Ya, kalau Arabnya betul. Ya, kalau betul. Arabnya betul. Amin. Jadi Indonesia yang mana? Abang tahu? Kata suuzon, ya. Di dalam bahasa Indonesia, prasangka buruk ya. suuzon dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan Susan. Suzan. S-U-U-Z-A-N. Nah, jadi ini kan susah, Bang. Ini kayak seperti beginilah. Allah ditulis itu Allah, A-L-L-A-H. Nah itu sama, Bang, kalau kita di Solo juga kata Solo itu salah. Kalau kita bilang Solo itu salah. Itu aku diajarin sama Pak Gesang waktu aku nulis buku dia di sana. Bukan Solo. Jadi apa, Pak? Solo. O-nya itu lebih ketara. Ini yang kita belum dapat nih. Solo dan Solo. Ya. Jadi ada yang begitu. Jadi ada yang penulisannya beda dan pembacanya juga beda. Tapi itu khas Jawa. Oleh sebab itu, ketika orang Jawa kita menyebut kerbau, mereka bilang kerbau. Ya. Nah, itu ada pengaruh di Jawa, itu ada pengaruhnya di situ. Tapi secara resmi, kadang-kadang kita lihat teman-teman tidak bisa diterima. Teman-teman dalam penulisan kita harus menulisnya dengan benar. Teman-teman, bukan teman-teman. Nah, kemudian ada satu lagi. Ada lagi satu ini yang bikin betul-betul berbulu pedal kata orang Medan. Jadi ketika baik dan maupun tidak dipakai, dan harusnya maupun ini maupun ini tidak dipakai, ini dan tidak bisa. Ada kata-kata yang mesti satu rangkaian dia, tidak bisa ada kata lain. Itulah yang barangkali membuat kita jadi sedih karena kita membiarkan kemudian timbul bahasa gaul. Kita tidak akan mengatakan bahwa itu salah, karena menurut misalnya seorang ahli bahasa Inggris, Oliphant, dia mengatakan kami sebagai ahli bahasa tidak menentukan bagaimana bahasa itu harus digunakan. Kami hanya memerhatikan bagaimana bahasa itu digunakan dalam pergaulan masyarakat dan kemudian kami mengkodifikasinya. Itu dia. Jadi kami memperhatikan katanya. Sebab kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, dikatakan oleh penulis Amerika Mark Twain, nama lengkapnya Samuel. Dia mengatakan begini, bahasa ini bukan milik Inggris saja. Bahasa Inggris ini bukan lagi the King's English. Kan biasanya begitu, King's English. Ini bukan hanya milik Inggris saja, tapi milik semua yang menggunakannya. Tetapi kemudian oleh seorang penulis Inggris mengatakan, yang akan nanti memisahkan antara Amerika dan Inggris bukan lautan Atlantik, tetapi bahasanya. Jadi kalau sekarang kita lihat, misalnya bahasa Inggris, di Inggris orang menyebutkan semi, setengah. Kalau Amerika semi. Semi, ya betul. Kalau Inggris mengatakan route itu artinya rute. Orang Amerika route. Nah, Inggris itu route artinya mengalahkan dengan tuntas dan sebagainya. Nah, ketika Mark Twain menulis buku yang pertama, itu guru-guru sekolah menasihati para orang tua agar jangan memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk membaca buku Mark Twain. Karena Mark Twain menggunakan bahasa gaul, bahasa sehari-hari, yang disebutkan slang.
Ya. Dalam bahasa Inggris itu slang, Ya. bukan bahasa resmi, bukan bahasa yang indah. Jadi itu soalnya itu bahasa slang juga mempengaruhi kita, Bang. Kita masih ingat dulu, Ya. zaman masih aku SMA, itu tiba-tiba keluar istilah ngebut. Ya. Kita cari asal katanya kebut. Ya. Kebut itu adalah kebutan untuk membersihkan kayak kemoceng gitu, untuk membersihkan kebut. Tetapi kemudian kata itu berasimilasi menjadi mengebut. Mengebut itu menaiki kendaraan bermotor dengan kencang, kencang dengan cepat, secepat-cepatnya. Nah, itu susah sekali diterima. Tetapi akhirnya diterima, dan itu menjadi bahasa yang baik sekarang. Nah, sekarang di sana, Bang, kalau kita lihat ini zooming ini, kita pakai zoom, kan? Kita mau bilang apa? Bahasa Indonesia belum ada, misalnya ngezoom yuk, Bang, kita zooming, Bang. Ya, kalau tidak ada, tidak apa. Tapi kalau sudah ada, jangan diganda-gandakan. Kenapa resignasi? Kenapa remunerasi? Apakah supaya kedengarannya lebih gagah? Ya. Tapi barangkali bagi pemerintah sendiri pun masih banyak urusan dan masalah jadi lain ini yang dibiarkan kepada masyarakat untuk berkembang. Yang bisa diadop. Kalau tidak bisa, ini bahasa kita kan begitu juga. Kalau bisa diangkat. Kalau tidak bisa diangkat. Tapi, Bang, kita harus lihat juga. Kita ini, Bang, orang Medan, juga kita termasuk yang merusak bahasa kita, Bang. Ya, kita termasuk, kita akui. Ada kalimat-kalimat yang aneh. Satu kalimat yang sering lucu, dan sering aku dengar itu. Aku dulu kan sering main biliar di tempat Pak Ketua. Pak Ketua ini TD Pardede. Dia bos besar. Nah, dia suka kali kalau main biliar sama aku. Ya, bertaruh kami nih, berapapun uangnya habis, tak apa-apa. Asal dia main sama aku. Main berdua, tak boleh orang main. Nah, jadi itu tiap hari aku menang dari, tapi dia nggak masalah. Nah, jadi selalu tuh kalau main sama dia, main biliar, ini cerita sedikit, Bang, ya, main biliar, sehabis dia mukul bola, dia pegang sticknya itu, terus sudah ada orang yang gosokkan apanya tuh, cue-nya. Kapurnya tuh. Udah ada yang gosok. Ada satu laki-laki, bisu, nggak bisa ngomong, mijit dia. Awak kalah mental lah kalau main begitu kan. Dia tak masuk pun ditepuk. Apa goyang juga. Tapi, Bang, hebatnya bahasa dia. Ketika dia bilang sama ada orang, panggil anak buahnya, apa? Sini kau dulu. Coba dulu, kau apain dulu apa itu. Tapi jangan terlampau apa kali. Nanti kalau apa kali, apa-apa pula dia. Tinggi kena tuh, Bang. Balik. Persis perintahnya kena. Aku tak tahu apa itu. Tapi mengerti mereka bahasa itu. Bahasa sandi. Kan nggak begitu kan. Politisi kan gitu loh. Apa yang gitu loh? Pakailah bahasa Indonesia yang baik, yang benar itu sudah ada kaedah-kaedahnya. Apakah tidak pernah diajarkan di sekolah? Jadi kadang-kadang kalau kita juga bicara mengenai soal misalnya pepatah petitih peribahasa, orang tidak begitu mengerti lah. Aku bertanya, kenapa tidak diajarkan di sekolah ini? Dahulu kita mesti menghafal. Ya, kita mesti menghafal. Ada bukunya tuh, 600 pepatah. Betul. Banyak sekali dan itu indah. Dalam artian, karena aku dibesarkan dalam budaya Melayu, selalu dikatakan kalau di rumah, menggunakan pepatah itu menghemat. Allah sudahlah patah tumbuh hilang berganti. Satu hilang, hilang, dua terbilang. Itu tidak perlu, itu dengan ringkas kita bisa hemat. Tapi kenapa sekarang ini dipakai hak prerogatif? Mohon kalau ada yang mendengar ini disampaikan kepada pimpinan di Indonesia, prerogatif sudah artinya itu hak istimewa. Tidak perlu hak prerogatif, cukup prerogatif, titik. Kalau bisa itu saja aku sudah bahagia. Jadi, Bang, sebetulnya di sini di peran siapa? Tentu barangkali perannya ini sekarang di kementerian apa ya? Barangkali di bawah Kementerian Penerangan ya, Kominfo. Tidak, kan dulu kan mestinya ada Dewan Bahasa. Itu di bagian Dewan Bahasa ini kan antara terdengar dan tidak ini sekarang. Siapa mereka, di mana mereka, segala macam. Nah, HB Yasin sudah tidak ada. Nah, mungkin padahal HB Yasin pribadi. Nah, sekarang ada Perpustakaan Nasional ya. Tapi kita tidak pernah melihat ada satu dialog besar. Misalnya peristiwa yang dulu, Bang, Kongres Bahasa Indonesia itu yang pertama yang dulu Abang bilang pada waktu aku masih umur 3 tahun itu kan mana bahasa Indonesia sekarang? Yang se-Indonesia ikut, tokoh-tokoh bahasa, setiap guru dari sekolah-sekolah ikut, guru bahasa Indonesia. Itu nggak ada. Nah, akibatnya tergantung aplikasi masing-masing. Jadi kalau aku mau melihat
satu kata asing itu aku tergantung resamnya aja, rasa bahasanya. Ini Iya, mewakili nggak rasa bahasanya? iya, Bisa nggak suasana ini digambarkan dengan satu kata? Misalnya, kapan kita mengatakan ini gerimis, kapan kita mengatakan ini hujan? Itu iya, sudah bisa kita bayangkan. Kemudian iya. kita katakan eh, hujan menimbulkan ciprat rinai ke aku. Ciprat rinai itu kalimat yang cukup baik untayanya, ya kan? Jadi tergantung masing-masing. Jadi mungkin jadi Iya. persaingan di situ, bahasa yang bagus itu adalah orang yang mempergunakan bahasa dengan baik dan berpikir. Karena Bang, Iya. satu huruf ya atau satu kata itu kalau salah tulis itu bisa rusak semua artinya. Ya Maknanya. bisa, jelas. Ya, Ya, tentu. Rusak katanya kan susu sebelanga karena nilai setitik. Jadi ya, dalam hal ini harus hati-hati. Yang di atas itulah pimpinan-pimpinan kita, pemimpin-pemimpin kita dia mesti mengerti bahwa dalam peribahasa kita dikatakan kalau guru titik-titik berdiri, murid titik-titik berlari. Tapi kemudian oleh Taufik Ismail dikatakan kalau guru titik-titik berdiri, guru di titik-titikin murid. Bang. Tapi aku juga jadi sama abangnya begini bertanya. Kenapa abang mesti bilang titik. Kalau aku begitu agak berani sedikit. Jika guru kencing berdiri, maka murid Murid kencing kencing berlari. berlari. Karena bagi aku Ya, Bang, kata-kata seperti kencing itu tidak tabu. Nah, itu karena apa? Karena Izhari pengikut madhab Sultan Takdir Ali Syahbana, ya, terkenal dengan layar terkembang. Dia mengatakan, hmm, kalau dia lonte, bilang lonte. ya, Jangan dibilang tidak, betul, sudah. betul, Itu Bang. saja, kata Karena dia. begini, Bang, ini kan efek eufemisme. Ya, pelunakan bahasa supaya artinya itu tidak kasar. Abang pikir ya, coba pikirin perjalanan kata tadi Bang, lonte. Rasanya terhina sekali, ucapan yang tidak layak diucapkan. Apalagi di depan umum dan depan anak-anak, lonte. Kemudian dibilang orang apa? Diganti dengan pelacur, lunak. Tapi lama-lama pelacur pun kasar. Pekerja seks. Diganti lagi Bang dengan wanita panggilan, ya, Ya. kupu-kupu malam, ya. Terus, tapi cuma begitu dibikin, Sekarang PSK, nah, pekerja seks komersial. PSK, Ya. itu semua kasar. Akhirnya, padahal cuma Ya. tergantung penggunaan. Bang, kami kemarin ngomong-ngomong sama anak Medan. Pada zaman ini dia bilang, di Medan ini, zaman-zaman pemilihan wali kota, dia bilang banyak Ahmad Jipan katanya. Ahmad Jipan katanya. Apa ini Ahmad Jipan? Gue bilang. Rupanya itu kependekan dari kata-kata yang mengatakan gini, ambil muka, jilat pantat. Oh, Banyak orang begitu, Ahmad Jipan. Jadi ambil muka, jilat pantat, iya, supaya apa? iya, Terus iya. bilang, dari orang itu bilang, ya, janganlah bilang pantat ya. Kenapa? Rupanya bilang pantat. Siapa bilang itu salah? Aku bilang. Kalau aku bilang, Pinggul. diapain anak kau ke dokter kemarin? Oh disuntik pantatnya. Enggak apa-apa. Cuman banyak orang Iya, bilang bokong. Entah iya. apalah dibilang bagian belakangnya. Itu bukan bahasa Indonesia, Nah, itu dari bahasa jadi daerah. jadi masalahnya memang penggunaan kata misal tadi pantat, kencing itu tergantung penggunaan. Kalau kalau aku bilang iya bisul pula di pantat anakku, itu udah jelas. Tidak masa Itu. bisul pula di bagian belakang anakku. Bagian belakang mana panjang? Mana? Cuman Di Bang, atas dekat tengkuk. nah, mungkin pengucapannya memang kalau kita bilang Ya. disuntik pantatnya, ada bisul pantatnya. Tapi beda kalau orang-orang pantat lah, nah, itu ada. Ya. Nah, jadi itu tergantung what you call it, bagaimana Anda mengucapkan. Pengucapan, ya, tekanan dan sebagainya. Tapi sekarang aku baca, rupanya tidak boleh lagi digunakan istilah orang cacat. Ya, tuna ya, Harus disabilitas. disabilitas. Kalau dulu dikatakan dia penyandang cacat, Ya, orang ya, cacat, ya, tapi terus dihaluskan penyandang cacat, sekarang tidak boleh. ya. Jadi orang yang misalnya kekurangan tidak 100% itu dikatakan ada disabilitas, tidak boleh disebut cacat. Ya. Jadi sudah ada. Jadi di sini bertentangan dengan madhab dari Sultan Takdir Ali Syahbana yang mengatakan itu tidak bisa ditutup-tutupi, diperhalus dan lain sebagainya. Ya. Ya itu sama Bang untuk menggunakan tuna netra, tuna rungu, tuna grahita Ya. itu kan untuk pelunakan. Ya. Ya.
Tapi itu yang berhasil. Tapi ya seperti yang kata tadi Bang, mengatakan wanita yang tidak bermoral itu, ya itu memang apapun kita bikin perasaan kata. PSK aja sekarang, dasar PSK kau. Itu kasar juga. Mungkin dicari lagi yang lain. Nanti dibikin lagi. Nah, itulah kembangan bahasa. Jadi Bang, Iya. bahasa menyatakan bangsa. Istilah yang Menunjukkan bangsa, ya. bahasa menunjukkan bangsa. Nah, jika kita berbahasa dengan baik, maka orang akan mengatakan Anda dari kelas yang mana. Jika Anda berbicara kotor, tidak baik, orang akan bilang Anda dari kelas yang mana. Ini mau nggak mau juga begitu. Jadi, Iya. marilah berbahasa baik, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu baik dan benar itu luar biasa kata itu. Tidak hanya baik, Iya. tetapi juga benar. Tapi benar. Ya, Ya. itu yang penting. Ya. Tapi kan ada di Australia ini juga kadang-kadang kita bertukar pikiran ya melalui WhatsApp dengan beberapa kawan. Lalu aku mengingatkan bahwa tidak selamanya bahasa kita itu ketinggalan. Dalam artian aku bilang, dalam berbagai bahasa asing yang aku tahu, itu tidak ada perkataan cebok. Ya, enggak ada ya. Semuanya cuci, dan lainnya. Medan cebok. Ya, itu bahasa Indonesia. Ya, bisa cebok. Ya, sudah dicebokin anak itu. Jadi sudah ngerti, tidak lagi dicuci dan lain sebagainya. Tapi jadi itu hebatnya karena ada hal-hal yang penting di dalam budaya kita. Itu penting, makanya ada kata untuk itu. Ini tidak dipikirkan oleh banyak orang, tapi itulah kenyataannya. Ya begitulah. Jadi kalau cuci dicucinya bulan atau nanti? Ya, lain mungkin. Kalau cebok itu khas. Kalau cebok itu sudah khas. Gitu. Bang, menarik. Singkat bicara kita, tetapi artinya dalam. Ini harus jadi perhatian kita. Apa harapan Abang? Dewan Bahasa atau apa? Barangkali tidak bisa semata-mata dengan Dewan Bahasa itu karena terlalu resmi. Ya, terlalu resmi. Harusnya pemimpin-pemimpin kita dipaksa untuk mengikuti kursus bahasa Indonesia, dilatih untuk mampu ya, memberikan pernyataan atau berpidato, menyampaikan pandangan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Supaya ini nanti, ya itu dia, kalau guru titik-titik berdiri, nah murid titik-titik berlari kembali lagi. Hari tidak setuju dengan ini. Ya, biasa aja, karena itu perasaan aja kok. Oke Bang. Oke. Banyak kesibukan, kita selesai sampai di sini. Kita jumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.